Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Mesya Ratna Aulia, biasa dipanggil Mesya, mahasiswa Universitas Pelita Harapan, jurusan Teknik Industri dengan nomor induk mahasiswa 010402500015. Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini saya akan memaparkan materi terkait History of Marketing. Jadi, apa sih marketing itu? Marketing itu adalah proses di mana perusahaan menanggapi pasar yang terus berubah-ubah untuk terus menciptakan dan memperoleh nilai. Perubahan pasar tersebut membuka peluang yang lebih besar, namun juga membuat strategi pemasaran menjadi semakin kompleks. Maksudnya gimana sih? Jadi, perusahaan itu perlu secara aktif mengamati dan memahami dinamika pasar yang terus berubah, seiring dengan perkembangan kebutuhan, keinginan, dan juga perilaku konsumen. Selain itu, kemajuan teknologi, persaingan bisnis, kondisi ekonomi, serta tren sosial di masyarakat itu juga mempengaruhi strategi marketing perusahaan. Nah, hal inilah yang mendorong perusahaan untuk terus-menerus menciptakan dan menyampaikan nilai produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk memiliki perencanaan marketing yang matang, inovatif, dan adaptif. Supaya apa? Supaya mampu bersaing dan mempertahankan keunggulannya di pasaran. Setelah memahami bagaimana perusahaan harus beradaptasi dengan dinamika pasar dan perubahan kebutuhan konsumen, selanjutnya kita melihat bagaimana perubahan tersebut terjadi secara lebih luas dalam lingkungan bisnis. Jadi, di dalam 10 tahun terakhir, lingkungan bisnis ini mengalami perubahan yang sangat dinamis, di mana kecepatan dan bentuk perubahan eksternal berkembang sangat pesat. Kondisi ini menuntut para pemasar untuk melakukan penyesuaian dan riset lebih jauh terhadap strategi marketing, khususnya dalam memahami nilai-nilai apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh konsumen. Jadi, ketika lingkungan bisnis terus berubah, perusahaan tidak bisa lagi menggunakan strategi marketing yang lama, sehingga mengalami perkembangan dan penyesuaian seiring perubahan zaman. Proses perkembangan inilah yang disebut dengan marketing evolution. Nah, jadi kita masuk ke materi marketing evolution. Marketing evolution ini terjadinya perubahan-perubahan seiring jalannya waktu gitu ya. Karena seiring jalan waktu, strategi itu udah gak akan bisa dipakai karena kan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Ya, baik dimana pada tahun 1980 sampai 1990 itu terjadi era pemasaran. Baik, selanjutnya ada era hubungan yang terjadi di tahun 2000 sampai tahun 2010. Dan terjadi lagi lah era keterlibatan pelanggan dan teknologi baru yang terjadi dari tahun 2010 sampai saat ini. Baik, kita akan kupas satu-satu terkait era-era tersebut. Nah, baik, yang pertama itu ada era pemasaran yang tadi terjadi pada tahun 1980 sampai tahun 1990. Yang pertama itu di sini lebih menekankan dalam produksi dan distribusi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah menghasilkan produk dalam jumlah besar dengan biaya serendah mungkin agar dapat dijual dengan harga yang terjangkau dan menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi, perhatian perusahaan pada tahun ini tuh berfokus pada proses internal saja dengan pengendalian biayanya. Jadi, nggak berfokus terhadap pemahamannya kepada kebutuhan spesifik konsumen gitu. Lalu, yang kedua ada transisi menuju promosi dan inovasi baru. Nah, disinilah nih munculnya transisi di mana iklan massal saat itu sudah menjadi sangat lazim. Juga pemasar juga menjadi sadar harus ada inovasi baru nih yang menjadi ciri khas atas produk tertentu. Contohnya, pada pembuat tembikar, ia menyelipkan tanda tangan pada tembikar yang ia buat. Untuk apa? Untuk menjadikan daya jual tersendiri gitu loh. Jadi ada nilai tersendiri pada tembikar tersebut gitu. Nah, lalu muncullah iklan cetak. Dikarenakan teknik penjualannya semakin agresif ya, perusahaan pun berlomba-lomba untuk memikirkan gimana caranya nih memikat para konsumen. Nah, salah satu ini mengeluarkan iklan cetak ini yang dimana tertera logo perusahaan dan slogannya.
Baik, setelah era pemasaran tadi, kita lanjut ke era hubungan yang terjadi pada tahun 2000 sampai tahun 2010. Jadi disinilah awal munculnya pengumpulan data yang menyebabkan perusahaan ini dapat memahami pelanggan dengan jauh lebih baik. Lalu, pengembangan analitik data yang memungkinkan pemasar dapat berinteraksi langsung. Hal ini tuh mendorong upaya pemasar dalam membangun hubungan dengan pelanggan dalam waktu yang panjang atau dengan jangka panjang gitu ya. Sehingga strategi marketing ini nggak lagi berfokus hanya pada penjualan, tetapi juga pada loyalitas dan kepuasan pelanggan. Munculnya berbagai distribusi juga, semakin beragam ini memudahkan perusahaan untuk menjangkau konsumen secara lebih luas dan efisien. Jadi, pemasar ini dapat mengoptimalkan kampanye terkait produknya. Baik, setelah terjadinya era hubungan ya, jadi ada era keterlibatan pelanggan dan teknologi baru yang terjadi pada tahun 2010 sampai saat ini. Jadi kita nih ada di era ini nih. Jadi di sini pengembangan analitik data itu sudah melalui penelitian yang canggih. Nah, ini tuh mendorong ya perusahaan untuk mengolah dan menganalisis data pelanggan secara lebih mendalam dan akurat. Dengan demikian, pemasar dapat memahami pola perilaku, preferensi, serta kebutuhan konsumen dengan jauh lebih baik. Nah, strategi marketing ini diterapkan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran karena adanya pengembangan analitik data melalui sistem yang canggih ini. Lalu, karena terjadinya proliferasi teknologi modern, terjadilah perubahan yang signifikan dalam keterlibatan pelanggan. Maksudnya apa? Jadi, perusahaan dapat melakukan pendekatan secara omnichannel dengan pelanggan gitu, dengan konsumennya gitu. Hal ini memungkinkan perusahaan berinteraksi dengan pelanggan secara lebih personal dan real time. Perkembangan tersebut menandai perubahan signifikan dalam keterlibatan pelanggan, di mana konsumen tidak lagi bersifat pasif, tetapi sudah berperan aktif dalam berinteraksi dengan perusahaan, serta mempengaruhi strategi marketing. Juga didorong oleh perubahan peran pelanggan yang semakin signifikan serta berkembangnya teknologi modern di era baru ini, perkembangan ini memungkinkan pemasar untuk memproses data dalam jumlah yang lebih besar dan menghasilkan profil pelanggan yang lebih terperinci, termasuk memprediksi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Nah, jadi perusahaan ini bisa lebih canggih gitu loh untuk tahu kebutuhan konsumen. Nah, yang ini tuh disebut dengan pemasaran transformasi. Nah, dari 3 era tadi ya, yang pertama dari pemasaran, era hubungan, dan era keterlibatan pelanggan dan teknologi baru, maka dapat kita ketahui ya bahwasannya perubahan dan perkembangan strategi marketing ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut meliputi kemajuan teknologi, pergeseran sosial dan ekonomi, serta perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Nah, jadi faktor-faktor inilah nih yang mendorong pemasaran untuk terus berevolusi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan serta perilaku konsumen. Nah, dari materi tadi dapat kita simpulkan ya bahwasannya perkembangan terbaru menunjukkan bahwa strategi marketing itu tidak bisa bersifat statis, melainkan terus berevolusi, jadi terus berubah ya. Oleh karena itu, penelitian terkait pasar sangat dibutuhkan karena diharapkan dapat membantu memperdalam pemahaman mengenai peran dan penerapan marketing dalam menciptakan nilai di masa mendatang. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah pemaparan yang bisa saya sampaikan tentang perkembangan dan penerapan strategi marketing. Semoga materi ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan menambah pemahaman kita tentang bagaimana marketing terus berevolusi seiring berjalannya dengan perubahan teknologi dan lingkungan bisnis. Terima kasih banyak sudah menonton dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.